Halo, saya Andi Komeni Takdir, dokter spesialis penyakit dalam. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan penyakit COVID-19 sebagai sebuah pandemi karena penyebaran penyakitnya yang begitu cepat. Di Indonesia sendiri, sudah hampir 2 tahun ini COVID menyerang sejak kasus pertama terdeteksi di Maret tahun 2020. Hingga saat ini, para dokter dan saintis masih terus mencoba memperbaiki bagaimana pendekatan terbaik untuk memberikan terapi yang komprehensif terhadap pasien-pasien COVID-19. Upaya pemerintah bersama upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mencoba menekan meluasnya COVID-19 adalah dengan pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, disusul kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dan pada Januari 2021 kita juga mulai kick off upaya vaksinasi. Di Januari 2022 kita tahu sekarang mulai dibahas, mulai ada vaksinasi booster. Kita harapkan dengan semua modal tersebut kita bisa mengendalikan COVID-19 secara lebih baik. Di sisi lain, di luar upaya pencegahan dan upaya promosi kesehatan, kita tahu upaya untuk kuratif itu juga terus evolve, terus berkembang. Berdasarkan protokol tata laksana COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di situ disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan sebagai terapi tambahan untuk pasien COVID-19. Di antaranya beberapa obat antivirus, mungkin bisa diterapkan plasma konvalesen, juga intravenous immunoglobulin, dan juga stem cell dan turunannya. Dari wilayah teknologi sel punca atau stem cell yang paling umum dan paling banyak dikembangkan penelitiannya maupun uji klinisnya adalah mesenchymal stem cell untuk COVID-19 dan juga turunannya yang sering kita dengar sebagai secretome. Sudah ada lebih dari 300 uji klinis yang dilaporkan itu mencoba melihat efek dari mesenchymal stem cell dan juga secretome itu dari seluruh dunia. Dan ada beberapa penelitian juga dilakukan di Indonesia. Apa saja kan potensi secretome dari mesenchymal stem cell ini? Secretome merupakan kumpulan molekul dan faktor biologis yang disekresikan oleh stem cell pada saat memperbanyak diri atau sedang berdiferensiasi. Secretome dihasilkan oleh mesenchymal stem cell itu sebagai bentuk respon dari keadaan tubuh dan juga microenvironment dia agar dapat tetap hidup. Secretome ini mengandung banyak macam dari faktor pertumbuhan, hormon, sitokin, dan materi genetik, serta lebih dari 400 jenis protein lain. Kandungan yang dimiliki oleh secretome memiliki banyak manfaat terapeutik, seperti proangiogenesis, anti-apoptosis, anti-fibrosis, anti-inflamasi, juga imunomodulasi. Secretome memiliki keunggulan tersendiri karena bukan merupakan sel hidup, maka proses preparasinya, proses penyimpanannya, pengiriman, hingga penggunaannya itu jadi jauh lebih mudah. Penetapan cara pemberian dari mesenchymal stem cell maupun secretome itu berdasarkan beberapa penelitian sebenarnya sangat bervariasi. Menyatakan bahwa rata-rata cara pemberian secretome maupun mesenchymal stem cell dapat dilakukan baik secara sistemik maupun secara topikal. Untuk pemberian secara sistemik, maka dapat diberikan baik dengan penyuntikan intramuskuler ataupun pemberian melalui jalur intravena. Sedangkan untuk pemberian secara topikal dapat dilakukan dengan cara intranasal, baik itu melalui nebulizer, spray, atau nasal drop. Berdasarkan laporan internal yang sifatnya case report yang tim kami kumpulkan, itu menunjukkan bahwa secretome dari mesenchymal stem cell pada pasien COVID-19 bergejala ringan adalah aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Tidak ditemukan efek simpang yang serius terkait terapi secretome pada COVID-19. Studi lebih lanjut memang kita perlukan dengan melibatkan lebih banyak pasien dan menguji lebih banyak biomarker. Biomarker ini diperlukan untuk melihat dan juga mengevaluasi secara lebih komprehensif kemanjuran terapi menggunakan secretome dari mesenchymal stem cell dengan target meningkatkan hasil terapi jangka pendek dan juga jangka panjang pada pasien COVID-19.